Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya lagi ada di Belitung. Alhamdulillah kita kesempatan ketemu salah satu teman saya di Belitung. Ini namanya Bang Apeng. Kita akan coba diskusi sedikit masalah kemaritiman di Indonesia, khususnya di Belitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bang Apeng. Alhamdulillah. Jadi gini Bang Apeng, Kenapa? mumpung ada di Belitung ini kan rencana mau jalan-jalan juga atau jalan-jalan, mau lihat-lihat keindahan Belitung. Ya. Kemudian juga mau tahu toh kondisi perekonomian masyarakat, khususnya nelayan sih gimana. Nah kalau Bang Apeng sendiri sekarang di tengah pandemi ini apa berpengaruh? Entah untuk perikanannya atau pariwisatanya. Oh. Baik. Kalau untuk pariwisatanya sangat berpengaruh, Pak. Untuk pariwisatanya sangat berpengaruh kalau di masa pandemi. Karena automatically itu pengunjung-pengunjung yang tadinya banyak kedatangan sekarang kan karena ada kesulitan, Pak. Apalagi sekarang harus prokes kan kita nggak begini kan. Jadi karena berkurangnya pengunjung, jadi perekonomian untuk pariwisata khususnya itu agak melemah. Tapi alhamdulillahnya kita di sini karena laut masih ya lumayan bersahabat. Jadi untuk nelayan tangkapnya itu alhamdulillah hasil mereka tidak ada dampak sama sekali. Dengan pandemi ini, tapi ikan pasti tetap banyak aja ya? Ikan alhamdulillah. Ya. Kan alhamdulillah. Nah terus masalah harga sih ya itu fluktuatif ya, karena tidak mesti naik terus, nggak mesti turun terus gitu ya. Dia fluktuatif kalau harga. Yang penting kan tangkap, hasil tangkap. Walaupun harga agak turun, tapi kalau hasil tangkapnya banyak, maka hasilnya juga akan lumayan kan gitu. Kemudian hasil lautnya sendiri itu sekarang kira-kira akan stabil sampai ke depan atau memang mengalami penurunan bukan hanya karena pandemi ya, mungkin karena ya efek-efek lain lah. Nah, menurut Bang Apeng gimana tuh? Kalau hasil tangkap ini menurut saya ya, dan itu survei membuktikan di beberapa daerah yang tadinya banjir ikan ya, sekarang malah sulit untuk mendapatkan ikan. Itu karena tidak ada menjaga, tidak ada merawat. Yang namanya laut ini kan seperti apa sih, seperti rumah. Kalau nggak dijaga, nggak dirawat, cuma tahunnya di keruk aja, diambil hasil aja, tempatin aja, nggak dirawat ya lama-lama rusak kan. Artinya laut ini juga harus dijaga. Jaga itu ya seperti terumbu karangnya. Ya. Terumbu karang itu ya paling tidak kita kalau tidak bisa menanam kembali atau tidak punya pengetahuan tentang penanaman kembali, paling tidak kita jangan rusak gitu loh tujuannya. Nah, rusak itu bisa jadi secara sengaja atau tidak disengaja, itu bisa saja terjadi. Karena apa? Nelayan ini kan yang namanya kapal itu kan ada jangkar, Pak. Nah, ketika nelayan kalau tidak ada kepedulian yang tinggi, melempar jangkar sembarangan, gitu kan, tidak tahu bahwa itu karang yang harus dijaga atau apa gitu ya, akhirnya kan bisa merusak. Berarti maksudnya nelayan itu dengan terumbu karang sangat butuh berarti ya? Sangat butuh ya. Nah, efeknya kalau terumbu karangnya rusak? Ya otomatis ekosistem akan berubah. Nanti akan Karena ikannya jadi sedikit? pasti lama-lama akan jadi sedikit, karena tempat tinggal mereka kalau sudah rusak mau kemana mereka, Pak? Tempat berkembang biak mereka kalau sudah rusak, terus mereka mau bagaimana berkembang biaknya? Berarti perekonomian nelayan sangat tergantung juga pada ekosistem laut, terutama di terumbu karangnya itu. Sangat ketergantungan. Penyebab terbesar kerusakan terumbu karang apa? Penyebab terbesarnya itu seperti yang saya bilang tadi itu, kalau bukan karena kesalahan nelayan itu sendiri membuang jangkar,
kalau karang, terumbu karang yang sudah kena potasium itu habis, mati. Mati. Nah, terus kalau ada yang menggunakan peledak, menangkap ikan, itu juga hancur karangnya. Makanya kita di sini sangat kita jaga yang menggunakan potasium itu tidak sangat dilarang. Bahkan kita sudah berkoordinasi juga dengan beberapa pihak terkait, baik dari kepolisian, dari kelautan dan perikanan. Kita sudah berkoordinasi. Mereka juga mendukung gerakan-gerakan masyarakat. Apabila mengetahui atau ketangkap basah ada salah satu nelayan yang membawa potasium walaupun dalam jumlah sedikit ke laut, silakan ditangkap dan langsung kita jebloskan. Nah, Oke, itu kan akibat karena nelayannya sendiri toh. betul. Sekarang yang bukan dari nelayan. Yang bukan dari nelayan, paling kita yang kita jaga itu kebersihan, kesadaran, Sampah maksudnya. ya, kesadaran untuk tidak membuang sampah yang berujungnya akan ke laut. Mau itu membuang secara langsung ke laut atau membuang ke sungai atau membuang ke pinggir pantai, ya kan? Itu kan akan berujungnya bermuaranya ke laut. Kenapa sampah bisa merusak terumbu karang? Kalau sampah itu bukan untuk merusak terumbu karang, Pak. Jadi terumbu karang ini sendiri akan saling berkaitan dengan ikan atau biota lain. Kalau banyak sampah, sebagai contoh banyak tuh kita lihat ikan paus, seperti kura-kura penyu itu memakan plastik. Karena yang mereka lihat ini seperti makanan. Ya begitu dimakan, dikonsumsi sama mereka, kalau nama mereka itu bukan makanan, nggak bisa dicerna sama mereka. Akhirnya kan mati. Berarti sebenarnya penyebab terbesar aslinya ya sampah dong. Kerusakan terumbu. Secara logika, kalau kita lihat kalau secara langsungnya itu tidak. Malah kalau secara langsungnya itu kesalahan nelayan itu akan merusak secara langsung. Tapi kalau sampah itu tidak secara langsung. Pelan tapi pasti. Betul. Dulu kan kita pernah tuh snorkeling kan, sempat lihat ikan begitu banyak, Betul. terus karang-karangnya juga begitu berwarna-warni gitu. Itu karena dijaga. Bukan hanya itu wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata. Kita menjaga bukan hanya di wilayah pariwisata. Berharap, makanya kita sering-sering kumpul sama teman-teman nelayan nelayan tangkap gitu ya. Kita kasih pengertian ke mereka, ayo dong kita jaga bahasa kampungnya periuk kita. Karang itu periuk kita. Karena kalau kita sudah tidak bisa mendapatkan ikan, tidak bisa mancing karena ikannya sudah nggak ada, karena kerusakan terumbu karang, otomatis periuk kita akan rusak gitu ya. Kita mau mencari ekonomi udah sulit gitu ya. Kita bukan tidak ada referensi, tidak ada contoh, kita sudah banyak contoh-contoh daerah-daerah lain yang dimana mereka menangkap ikan secara brutal dengan alat tangkap apa aja, yang mereka tidak berpikir dampaknya ke depan. Oh ini kalau terumbu karang sudah rusak, terus kedepannya anak cucu saya mau makan apa? Berarti ya terkait semua Bang Abang. Terkait semua. Jadi kita buang sampah di darat, akhirnya tetap ke laut. Bisa jadi kalau diolah dengan tidak baik. Berarti memang ya semua dalam satu lingkaran aslinya. Satu lingkaran betul. Nah, terus selain dari perikanannya lah, dari wisata yang kira-kira bisa kita jadikan untuk meningkatkan perekonomian juga lah di Indonesia ini, khususnya di Belitung, gimana itu Pak? Untuk pariwisata sendiri, kalau bagi kami masih tetap optimis Pak untuk di kemaritiman, yaitu wisata laut, karena
nilai jual wisata laut itu sangat tinggi dan peminatnya itu tidak sedikit. Nah di situ kita bukan hanya keindahan alamnya yang kita bisa nikmati, tapi kita bisa menikmati olahraganya. Kan banyak Pak orang sengaja pergi ke tempat pelatihan renang atau kolam renang hanya untuk dapat olahraga renang. Ini kita berwisata sambil berolahraga, ya kan? Jadi kita mengeluarkan uang bukan hanya mendapatkan manfaat keindahan, menikmati keindahan alam, tapi kita dapat kesehatannya juga. Nah, itu poin plusnya lah, poin plus. Terus untuk masalah kelestarian laut dan pantai itu sendiri ya, kami selalu mengimbau teman-teman atau para tamu gitu kan, tolong dong jangan buang sampah atau jangan paling tidak ya ada kesadaran deh gitu. Untuk diri sendiri, nggak usah deh orang lain gitu, untuk diri sendiri deh. Kita sudah sediakan sarana untuk membuang sampah ya. Walaupun nggak mesti dipilah, nggak usah dipilih deh, ditaruh, dibuang, ditaruh di tempat yang semestinya aja gitu ya. Biarlah ada petugasnya yang milih, nggak apa-apa gitu. Itu udah bantu banget itu. Iya, kita udah bantu banget. Nah dan lagi kita sekarang kita bisa menjaga di wilayah perairan kita ini, bisa menjaga sampah dari darat kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada sampah yang dari luar, kita nggak tahu dari mana. Sampah kiriman lah. Iya. Bonus tahunan itu. Bonus tahunan betul. Iya. Nah itu juga jadi PR kita Pak. Jadi PR kita. Kan pariwisata kita itu kadang-kadang ada 1 hari 2 hari kita sengaja, walaupun ada tamu nih Bang yang mau kita layani, kita sengaja menghibur diri, kita minta reschedule kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita minta tolong sama teman yang lain gitu, untuk menggait gitu ya. Kita sengaja tuh ngambilin sampah-sampah yang bertebaran, sampah-sampah kiriman ya, nggak tahu dari mana gitu. Kita ambilin, kita kumpulin di kapal-kapal. Nah habis itu kita bawa ke daratan, diolah gitu. Berarti intinya ya kalau memang banyak sampah kiriman, berarti semua Pak, harus ada kesadaran. Makanya kalau satu sadar yang lain nggak sadar percuma dong. Itu bisa jadi yang nggak sadar nih ngirimin kita sampah. Kalau dibilang percuma, setiap perbuatan tidak ada yang percuma. Betul. Setiap perbuatan tidak akan percuma. Yang penting kesadaran kita dulu deh, untuk orang lain nanti mereka akan kita berharap akan tertular gitu, akan menulari yang lain. Ayo diminum dulu Bang. Ya, kita sambil minum ya Bang. Jadi ngomong-ngomong, Bapak ada program apa nih untuk kira-kira supaya kita Kalau aku sih Bang Apeng, programku cuma satu, yang penting anak-anak cinta laut dulu. Itu dulu deh. Betul. Soalnya kadang orang-orang tuh lupa Indonesia ini mungkin satu-satunya negara yang memang menyebut pertiwi kita ini ya tanah air. Cuman kita. Kalau yang lain tuh motherland, fatherland, Arab pun waton, watonia. Cuma kita tanah air. Dan itu sering lupa. Jadi ya seneng lah kita kan ada anak-anak berenang, ada anak-anak ke laut, biar dia ingat kita ini tanah air. Jangan sampai dia lupa airnya, tahu tanahnya doang. Jadi ya pelan-pelan lah kan, dikembalikan, tumbuhkan lagi cintanya ke air. Betul. Nah, berharap kalau dia udah cinta, senang, maulah besok kan benar-benar serius ngembangin lautnya. Betul. Tapi ngomong-ngomong, kita kan kadang-kadang mau memberikan rasa cinta itu sendiri kepada orang lain, walaupun anak gitu ya. Anak itu kan orang lain kan. Itu kan tidak bisa serta-merta gitu. Artinya kita harus intens bahwa mereka, jadi ada bahasa tuh tidak kenal maka tidak cinta. Benar Mas.
Maka ini alhamdulillah yang paling kecil aja udah mau jadi peneliti laut katanya. Wih, keren. Iya. Padahal ya berenang pun masih ucuk-ucuk. Tapi ya alhamdulillah udah mulai, maksudnya udah ya mau lah ya kan, udah mulai tahu banyak manfaatnya. Kadang kita bisa mancing ada hasilnya, keindahannya. Saya dengar kemarin katanya mancing. Oh mancing, ya mabok-mabok dikit. Iya, keren tapi ya. Dapat ikan kakapnya ya. Dapat kakap, pari, Oh, ya, keren. ya ayam-ayam. Oh, lengkap. Tenggiri hampir dapat. Wih, mantap. Berarti kan Aduh, kecewaan. tapi maboknya itu bang, ternyata nggak semudah itu jadi nelayan. Aduh, ya harus dihargai lah. Profesi nelayan itu udah sembarangan. Itu penuh perjuangan, taruhannya nyawa juga. Nah, jadi bang, nah itulah kita coba kan, yang minimal aku sendiri tuh tanamkan ke anak-anak kita dulu kecintaan dia ke laut lah. Nanti insya Allah dia akan mengembalikan kesadaran kita bahwa kita ini tanah air, menyeimbangkan kemajuan di daratan dan kemajuan di laut. Betul, Itu harus ke depan. betul. Keseimbangan itu yang paling penting. Betul. Cuman ya kadang kan kita juga harus realistis kan Pak. Realistis dalam arti ya nggak mungkin kalau nggak ada dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Itu harus kan, harus ditanamkan. Betul, kita harus menjadi negara agraris yang kuat. Tapi jangan lupa agraris dan maritim ini harus jalan imbang. Jadi kita negara agraris dan negara maritim yang kuat. Itu tuh yang haruslah ke depannya. Tadi Pak, kata nenek moyang kita tanah air. Nah, Kalau cuma tanahnya dijaga, airnya kan dijaga, nanti tenggelam gitu Pak. betul banget. Kalau airnya aja kita jaga, tanahnya tidak kita jaga, kekeringan kita Pak. Nah, ini menurut Pak Khairul sendiri, kira-kira laut itu bisa apa aja, atau kemarin mancing itu terinspirasi apa gitu loh? Ya, goyangannya itu Bang. Kok goyangan? Jadi coba Bang Apeng bayangin, laut itu nggak pernah berhenti pergerakannya. Setenang-tenangnya dia tetap bergerak. Sedangkan energi adalah pergerakan. Jadi coba kalau memang kita bisa manfaatkan energi laut ini, baik itu pasang surutnya, gelombangnya, buat sumber energi itu kan masya Allah hebat banget Bang. Itu energi yang sangat hijau jatuhnya, jadi biru berbau hijau, clean green blue, Jadi satu. energi jadi satu. Itu ya mungkin pasti sudah ada ilmunya kan buat mengembangkan itu, tinggal kita bisa menyelenggarakan itu kan. Aku juga nggak paham bagaimana, aku juga cuma bisa ngomong sekarang. Tapi kalau kita lihat pergerakannya seperti itu, sangat rugi lah kalau energinya nggak kita manfaatkan. Sia-sia. Ya sederhananya, kalau matahari pun masih ada mendungnya. Kalau laut nggak pernah dia berhenti bergerak, nggak pernah, kecuali mungkin kiamat ya, udah hilang semua itu air. Tapi insya Allah lah Pak, ya syukur-syukur ilmuwan kita, kebijakan pemerintah kita bisa mengarah ke sana, benar-benar fokus pemanfaatan energi. Kita jangan terlalu terbuai gitu ya. Maksudnya jangan terbuai dengan ini energi yang kita gunakan ini, yang kita nikmati saat ini dari sumber alam gitu. Maksudnya dari galian, seperti batu bara, minyak gitu ya. Kalau itu kan semuanya itu akan habis, tinggal tunggu waktu aja. Kalau waktu itu sudah habis, kita belum apa-apa, nanti apa yang mau kita pakai gitu. Betul. Pokoknya ya deket-deket ini minta tolong lagi kan Mama, kita jalan-jalan lagi, dilihat lagi. Minimal buat jangka pendek ini ya, kalau saya sendiri cuman bisa itu, menanamkan kecintaan kepada laut, dari keluarga dulu lah. Jadi, kalau bisa menularkan juga ke keluarga-keluarga yang lain. Dan berharaplah kalau buat Bang Apeng, insya Allah perikanannya tambah maju toh. Pariwisata nih, pandemi cepet-cepet kabur lah. Ya, udah sebel banget ya. Aduh. Oke Bang Apeng. Oke Pak. Aku mau ini dulu Pak. Saya lanjut pamit, ini Pak. Bang Cumi sekarang. Iya Pak. Soalnya jam-jam segini biasa ada yang nelayan juga. Aduh, pulang. makasih banyak waktunya Bang Apeng. Iya, Pak. Bang Apeng sibuk. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.